Doain ya. Foto. Nah, dibikinin asrama sekolah. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, warga luar Batang, Bapak dan Ibu, para undangan, para aktivis, para habaib, para ulama yang hadir pada kesempatan ini. Kita semua hadir di luar Batang ini dengan perasaan penuh kesedihan menyaksikan negara kita yang sama-sama kita cintai ini, yang di dalam undang-undang dasarnya mengatakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika rakyat terinjak-injak seperti ini, tergusur seperti ini, siapa yang akan membela mereka? Di mana kehadiran negara? Negara seolah tidak hadir dalam membela rakyatnya. Bahkan negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk menindas rakyatnya sendiri. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita terima, dan kita akan melawan terhadap penindasan seperti ini. Cukup banyak peraturan-peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang dikangkangi oleh Gubernur DKI dalam melakukan penggusuran ini. Kalau negara perlu tanah, kalau negara mengklaim tanah itu miliknya, maka dia harus membuktikan bahwa tanah itu benar adalah miliknya. Tidak ada bedanya antara pemerintah, swasta,
dan warga negara secara persorangan dalam hal memperoleh hak atas tanah. Sebab negara kita tidak memiliki tanah, negara hanya menguasai tanah itu. Itulah makna pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau Gubernur DKI mengklaim tanah ini, tanah yang ada di Kampung Luar Batang ini sebagai milik Pemda DKI, dua hal yang harus dibuktikan oleh Gubernur. Pertama, mana bukti kepemilikannya? Kalau Anda tidak punya bukti kepemilikan, entah girik, entah sertifikat hak guna bangunan, entah sertifikat hak milik, atau HPL, maka Anda masuk ke kampung ini, Andalah yang sesungguhnya penyerobot terhadap kampung ini. Kedua, kalau Pemda DKI mengklaim tanah ini adalah aset Pemda DKI, buktikan apakah di dalam daftar aset Pemda DKI betul tanah di Luar Batang ini adalah aset dari Pemda DKI atau tidak. Kalau tidak, bahkan sebaliknya, sebagian dari warga kita ini mempunyai sertifikat hak milik, sebagian mempunyai sertifikat hak guna bangunan, sebagian mempunyai surat girik atas tanah ini, sebagian mempunyai surat jual beli. Bahkan surat jual beli itu sudah ada sebelum kita merdeka, sebelum lahirnya negara Republik Indonesia ini. Semua itu adalah alat bukti bahwa rakyat di sini mempunyai hak atas tanah mereka, dan mereka yang mempunyai hak itu wajib untuk dilindungi dan berhak untuk mendapat perlindungan. Persoalan ini bisa-bisa menjadi persoalan internasional, bukan hanya persoalan daerah Jakarta, bukan hanya persoalan negara pemerintah pusat Republik Indonesia, tapi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan negara menggunakan kekuatannya untuk menindas rakyat dan melanggar hak-hak asasi manusia. Persoalan ini bisa dibawa ke sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Saya sebenarnya tidak ingin membawa persoalan ini ke dunia internasional, karena itu akan mempermalukan pemerintah Indonesia. Kalau masalah ini dibawa ke sidang Dewan HAM, maka pemerintah seperti diadili oleh Dewan HAM. Mereka akan kirim special reporter datang ke sini untuk meneliti apa yang sesungguhnya terjadi dan melaporkannya ke sidang Dewan HAM. Kita sebenarnya tidak ingin mempermalukan pemerintah dan negara kita sendiri. Karena itu kita meminta kepada Gubernur DKI. Saya sebagai kuasa hukum dari masyarakat Luar Batang sudah melayangkan surat kepada Gubernur DKI, minta untuk kita berdialog, datang ke sini ke Luar Batang, berdialog dengan rakyatnya sendiri. Dan saya sebagai kuasa hukum dan kawan-kawan yang lain akan menjadi juru bicara warga masyarakat untuk berdialog dengan Gubernur DKI. Kita tantang Gubernur DKI, berani tidak datang ke Luar Batang, berdialog dengan rakyat Anda sendiri. Rakyat di sini bukan musuh pemerintah DKI. Rakyat di sini adalah warganya sendiri, rakyatnya sendiri. Kita semestinya yang menjadi pejabat tidak takut berhadapan dengan rakyat kita sendiri. Kita semestinya datang berdialog secara baik-baik. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini? Masjid Luar Batang ini, makam yang ada di dalamnya, semua tahu kita dari sudut sejarah, sudah ada sejak lebih dari 3 abad yang lalu. Bahkan kampung ini sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu.
kampung ini merupakan bagian dari sejarah Islam dan sejarah Jakarta. Ada nilai-nilai tradisional masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. Tentu kita semua setuju kalau kawasan ini ingin ditata menjadi lebih baik. Tidak ada kita yang keberatan, tapi bukan dengan cara menggusur dan mengusir paksa rakyat dari kampung ini untuk pindah ke tempat lain. Itu yang kita tolak. Pak Jokowi ketika masih menjadi calon gubernur telah menandatangani kontrak politik. Tidak akan dilakukan penggusuran-penggusuran. Tapi apa yang terjadi? Ketika Pak Ahok menggantikan Pak Jokowi menjadi gubernur, kebijakannya jauh berbeda. Namun sayangnya, ketika Pak Ahok sudah melakukan penggusuran-penggusuran di banyak tempat, sampai hari ini kita tidak mendengar apapun komentar dan tanggapan dari Presiden Jokowi. Yang kita dengar hanyalah komen mengenai reklamasi. Yang terjadi berapa hari kemarin, reklamasi dihentikan sementara. Baik, kalau sementara itu kan artinya satu ketika akan diizinkan kembali. Baiklah, kita hormati ada penghentian sementara. Persoalannya kalau Gubernur DKI Jakarta serius menangani reklamasi, kenapa hanya reklamasi yang diributkan ini yang dihentikan sementara? Sementara ada pulau-pulau yang reklamasi tanpa izin dari 2 hektar menjadi 20 hektar lebih, sudah diperjualbelikan, sudah direklamasi, merusak lingkungan, dan Gubernur DKI mendiamkan hal ini. Kita tanya sejauh mana konsistensinya. Ada apa di balik semua ini? Ada apa di balik semua ini? Inilah hal yang kita tuntut, konsistensi gubernur. Yang dihentikan sementara kan yang diributkan reklamasi ini. Sementara pergi aja ke Pulau Tengah. Lihat tuh Pulau Tengah. Direklamasi apa tidak Pulau Tengah? Nelayan-nelayan pasti tahu Pulau Tengah. Saya aja yang bukan nelayan tahu Pulau Tengah. Reklamasi terjadi, dikeruk, disedot pasirnya, batu-batu karang diangkat ke atas, sudah dijual belikan. Apa Gubernur DKI tidak tahu? Tahu, bahkan pernah pergi ke sana kok. Ini konsistensi kita tuntut. Jadi kita melakukan perlawanan, bukan kita mau anarkis, bukan kita mau SARA, tidak. Kita membela hak-hak kita, membela hak-hak yang dijamin oleh konstitusi kita, dan kita memperjuangkan hak-hak kita itu dengan cara-cara yang sah, konstitusional, dan demokratis. Kita tidak menggunakan cara-cara anarkis. Pak Ahok mengatakan, Pak Yusril kalau mau membela rakyat pakai hukum dong. Pasti saya pakai hukum. Masa saya bawa tentara? Masa saya bawa polisi? Saya tidak punya kekuasaan untuk memerintahkan tentara datang ke sini. 400 tentara pakai senjata datang ke sini dan menimbulkan suasana ketakutan pada masyarakat. Padahal kita sudah sama-sama bertekad di era reformasi ini. Pertama ada pemisahan TNI Polri. Kedua adalah pengakhiran dari dui fungsi TNI. Jelas dalam undang-undang TNI. Saya masih ingat betul karena saya mewakili Presiden bersama-sama almarhum Bapak Matori Abdul Jalil, mewakili Presiden membahas undang-undang TNI itu sampai selesai di DPR. Begitu juga undang-undang Polri. Jelas kita mengatur TNI itu
salah satu tugas pokoknya adalah menangkal ancaman dan musuh dari luar. Bukan TNI itu digunakan untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Bahkan ketika saya juga pada waktu itu mendraft rancangan undang-undang, bukan undang-undang, malah rancangan perpu tentang terorisme, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tentang pemberantasan terorisme. Itu pun kita mengatakan menghadapi teroris pun tetap kita serahkan kepada polisi, bukan kepada TNI. TNI bisa di BKO kepada polisi kalau memang ancaman teroris itu memang tidak dapat lagi diatasi oleh Polri, harus diatasi oleh TNI. Sedih kita melihat pertama kalinya sejak era reformasi di bawah Gubernur DKI ini, tentara dilibatkan dalam menggusur Kalijodo, tentara dilibatkan dalam menggusur pasar ikan. Apa ini? Ada apa ini? Saya secepatnya akan tulis surat dan bila mana perlu menghadap Panglima TNI, minta supaya TNI jangan dilibat-libatkan, disuruh-suruh oleh Gubernur DKI untuk menakut-nakuti rakyatnya sendiri. Jadi saudara-saudara, kita tetap akan melakukan perlawanan menurut hukum. Tidak kita akan menggunakan cara-cara anarkis. Walaupun setiap hari saya ini ngomong satu kalimat, di sana ngomong 10 kalimat. Ya. Saya ngomong baik-baik, di sana diputar balik jadi omongan sara. Apa ini? Ingin sekali ciptakan kesan, dibangun image, Yusril ini orang sara. Dari mana saya orang sara? Diputar balik melalui media sosial. Dan suasana ini betul-betul mengkhawatirkan kita bersama. Saudara-saudara, saya mohon kepada Bapak dan Ibu-ibu, tolong percepat pengumpulan data-data tentang tanah. Sudah ada beberapa advokat kita yang bekerja di sini bersama-sama dengan pengurus masjid, secepatnya mengumpulkan data tentang tanah, entah itu surat girik, entah surat jual beli, entah itu sertifikat atas tanah, untuk menunjukkan bahwa rakyat mempunyai hak atas tanah, dan Pemda DKI kalau masuk ke sini berarti Pemda melakukan penyerobotan, dan itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Selama ini memang di pengadilan banyak kali rakyat kalah melawan Pemda DKI. Saya belum pernah satu kali pun menjadi advokat, baru sekali ini menangani perkara ini. Insya Allah menang. Nah, kalau kita lawan di pengadilan, saya katakan saya hanya menggunakan hukum dan menggunakan argumentasi, tidak menggunakan cara-cara yang tidak betul. Ya, kalah menang kita lawan, dan bukan sekali dua kita mengalahkan pemerintah. Saya hitung-hitung 9 kali saya mengalahkan Presiden Republik Indonesia di pengadilan. Kemarin aja baru lagi sekali lagi kita mengalahkan Jaksa Agung di pengadilan. Dulunya Jaksa Agungnya saya bikin berhenti. Ya. Jadi kita itu harus punya keyakinan, walaupun banyak orang ragu-ragu, apakah hukum ini masih bisa bekerja, apakah hukum ini masih bisa memberikan pelindungan. Dari banyak kasus, kalau kita bela betul-betul dengan menggunakan argumentasi yang kuat, yakin saya hukum ini masih bisa mengalahkan kezaliman. Inilah prinsip yang harus kita pegang teguh. Dan saya mohon kepada saudara-saudara penduduk Luar Batang, masyarakat Pasar Ikan, kampung-kampung yang lain di Jalan Lodan, di Penjaringan, tetaplah kita bersabar sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri kepadanya
tapi jangan sekali-kali kita tidak berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu berjuang keras untuk mengubah nasibnya sendiri. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah artinya kalau misalnya kampung ini digusur oleh daerah lain, maka sekarang menjadi seperti dan di sana pelaga vaksin, lalu siapa yang akan Bang Yusril, keberadaan dari masjid, makam dan kampung ini sudah merupakan satu kesatuan sejak sejarah Islam. Pesannya Pak ya, kepada Pemda apa Pak? Saya memberi surat kepada Pemda untuk berdialog dengan warga dan meminta supaya Pemda membuktikan pemilikan mereka atas lahan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, Pemda akan merobek lahan yang dimiliki oleh rakyat. Dan besok saya juga merencanakan akan memberi surat dan bagaimana perlu bertemu dengan Panglima TNI pemerintah supaya tentara kita sajalah yang melakukan undang-undang hukum rakyat di sini dalam penyusuran saya tidak seperti Sama Ketua DPRD yang memberikan surat imbauan untuk penundaan penggusuran tapi diabaikan oleh banyak sampai. Dia memang lahan itu, jadi ya tidak mau harus lakukan perlawanan. Sebenarnya kan selama ini kita menggunakan cara perlawanan dari hukum, melalui dialog dan lain-lain. Tapi kalau gubernur yang menggunakan cara-cara kekerasan, Saya kan meminta supaya TNI tidak lagi dilibatkan. Hal itu sebenarnya tentang undang-undang. Jadi ada berita bahwa katanya Mei setelah misi selesai akan mulai melakukan penggusuran. Itu sudah dengar belum? Tidak dengar itu. Ahok kan ngomongnya kayak serikaan kalau bolak-balik yang luas. Ketika bilang tadi yang kami usulkan cuma pasal ikan. Sementara sudah selesai nanti sudah akan dilakukan. Itu kita melakukan keamanan. Katakan tadi ada isu sara yang menimpa itu seperti apa? Ya selalu sering diputar-balikan. Siapa? Siapa yang Buzzer-buzzer Ahok kalau bisa baca di media sosial kalimat kita baca itu kalimat mereka ngomong ya saya kan dari awal mengatakan bahwa yang digusur di luar Batang ini adalah saya dan saya diberi kuasa untuk membela mereka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa masjid ini adalah pemakaman. Mereka selalu dikatakan muslim menyebarkan Islam dan mengatakan bahwa masjid adalah makam kayu. terkait dengan yang keluarga di masyarakat Bagi yang mau ditanya. Thank you.